Kira-kira saya mau tanya gini kepada saudara. Menjadi Kristen, ya, buat saudara, itu pasti akan ada banyak jawaban, ada banyak pendapat. Tapi saya tetap tanya kepada saudara, menurut saudara, menjadi Kristen itu apa? Ada 1-2 orang mau jawab dulu. Saya itu kalau ngajar, saya nggak mau cuma satu arah, tapi saya ingin saudara juga boleh terlibat. Maka itu saya ajak saudara berpikir, menjadi Kristen menurut saudara itu apa? 3 orang aja jawab. 1, ayo. Kalau saudara diam, kita bubar aja kebaktian ini, terus pulang. Serius. 3 orang. Menjadi Kristen menurut saudara itu apa? Tunggu satu-satu apa? Memuliakan Tuhan. 1, berkorban. Yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, lagi sekali, memuliakan Tuhan, berkorban, dan menjadi serupa dengan Kristus. Semuanya benar. Pertanyaan berikut, apa yang saudara akan kerjakan dalam bentuk memuliakan Tuhan? Saya tanya balik. Ayo, ada yang ngantuk sini melek, masa bisa tidur malam-malam tadi malam. Apa bentuk memuliakan Tuhan? Ayo, loh. Nah, buktinya tuh seringkali kita tahu, tapi kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Apa bentuk berkorban? Apa konkretnya kita menjadi serupa dengan Yesus? Semuanya betul. Tapi bagaimana cara kita hidup? Oke, saya ambil yang pertama aja. Memuliakan Tuhan. Siapa yang ingat doa Bapa kami? Kalau saudara nggak ingat doa Bapa kami, sudah belum Kristen. Gitu aja sudah. Masih ingat Bapa kami yang? Terus kalimat berikut. Nah, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Itu sama. Jadi begitu kita diajar berdoa, maka 2 permintaan. Yang pertama dari kalimat doa itu sangat penting. Bapa kami yang di surga. Nanti kalau sempat kita bahas itu. Tapi kalimat kedua, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Mengapa sejak awal Tuhan Yesus sudah minta kita buat itu? Dia nggak minta kita macam-macam. Dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Sekalipun sekarang sudah mulai jarang ada kalimat-kalimat yang saya mau katakan ini. Tapi paling tidak semua kita ngerti, termasuk anak-anak. Kalian yang masih SMP, SMA, yang masih muda, yang belum menikah, pasti ngerti. Ingat pada zaman yang berapa banyak tahun yang lalu, kalau ada anak mau merantau, pergi ke kota lain, entah mau kuliah atau bekerja, lalu ninggalkan orang tuanya. Biasanya papanya itu pesan apa atau mamanya itu pesan apa? Kalimat yang waktu itu sering diucapkan, pesan kepada anak yang mau pergi jauh ini. Hati-hati, terlalu murah. Jagalah dirimu. Nah, itu dia. Jaga nama baik papamu. Masih ingat kata-kata itu? Maka itu saya katakan, sekarang kalimat itu sudah mulai jarang diucapkan. Pergi-pergi sana, ini duit pokoknya. Nah, sekali gitu orang tua itu. Apalagi kalau anak juga ngerepoti bapaknya. Senang deh kalau pergi jauh. Maaf ya, jangan tersinggung. Tapi kata itu selalu diucapkan pada zaman itu. Setiap kali ada anak mau pergi merantau, entah kuliah, entah kerja, pasti pesan itu. Jaga nama baik papamu. Betul tidak, saudara? Nah, itu sama dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Jaga nama baik papamu. Dengan kata lain, menjadi Kristen itu tidak individual. Tahu kata individual ya? Menjadi Kristen itu enggak urusan pribadi. Tidak. Dari kalimat ini kita akan menemukan kebenaran firman. Menjadi Kristen itu enggak sendiri, enggak individu. Maka itu salah kalau orang Kristen. Saya percaya banyak sekali alasan malas, alasan kecewa, alasan sakit hati, alasan malas ketemu orang-orang munafik itu. Lalu orang-orang Kristen itu berkata gini, gak usah ke gereja, gak apa-apa. Kan sekarang banyak TV Kristen. Betul gak? Sekarang banyak channel Kristen. Saya setuju. Tapi jangan jadi alasan.
Saudara tidak bersekutu bersama-sama, cukup di rumah nyetel TV yang ada khotbahnya sambil makan kacang gitu. Maaf, saudara, bukan itu kekristenan. Kristen itu bukan individu. Yang pertama, nama papa kita tersangkut dengan hidup kita. Betul tidak? Nama papa kita terbawa kemanapun kita pergi. Pernah dengar kata-kata ini? Kalau ada orang Kristen salah, Kristen yang nggak betul, pasti muncul di antara orang-orang di sekitar kita. Loh, katanya Kristen. Pernah dengar kata itu enggak? Loh, saya tanya, pernah dengar nggak orang ngomong gitu? Loh, katanya Kristen. Itu apa sesungguhnya? Loh, katanya Kristen, itu artinya dalam sekali. Artinya loh, katanya Kristen. Kalau begitu, pasti ini negatif bukan? Artinya, katanya Kristen. Kenapa kamu nggak jaga nama papamu? Lalu hidup sembarangan aja begitu. Saudara, nama papa kita tersangkut langsung dengan kita. Katakan amin. Langsung. Yang kedua, Kristen itu tidak individu. Karena kita membutuhkan suara kita yang lain. Beda dengan agama apa saja. Di agama apa saja nggak urusan. Nggak perlu ada kata fellowship, nggak perlu. Pokoknya masing-masing saja. Tapi kalau kita tidak. Masih ingat Ibrani 10:25? Jangan meninggalkan persekutuanmu dengan orang-orang percaya yang lain. Ya, silakan buka yang belum tahu Ibrani 10:25. Jadi kekristenan kita tidak boleh individu. Yaitu kita tersangkut dengan nama Bapa di surga dan dengan saudara kita yang lain. Maka kesimpulannya, menjadi Kristen itu tidak cuma kalau di gereja. Menjadi Kristen itu di setiap saat. Waktu kita sedang apa saja. Suatu hari saudara ada kisah nyata dan sudah terlanjur, gak bisa terjadi, gak bisa dibalikkan lagi. Seorang kasir di sebuah supermarket, cukup gede supermarket itu. Ya. Hari Senin dia kerja lagi. Satu pelanggan marah-marah. Marah-marah karena ada orang di depan pelanggan ini entah beli sesuatu apa, rupanya salah barcode-nya. Saya nggak tahu jelas. Tapi kisahnya membuat si kasir ini lambat melayani. Nah, pelanggan yang di belakang orang ini, yang nomor 2 ini, tergesa-gesa rupanya. Ternyata dia marah-marah. Kalau saya jadi manajer supermarket ini, saya nggak terima pegawai kayak kamu. Masa sulit betul, susah sekali, lambat sekali. Wah, pokoknya marah-marah. Padahal dia belum dilayani, masih nunggu yang di depan itu. Saudara, akhirnya beres, tapi masih dongkol ini pelanggan ini, pembeli ini. Maka sampai giliran dia. Ketika kasir ini melayani, dengar kisah ini. Saya kan ikut Bapak kemarin khotbah di gereja. Ngerti contoh itu? Bapak kan khotbah soal kesabaran kemarin. Ternyata ini pendeta. Ngerti nggak contoh itu? Ini kisah nyata. Maka itu menjadi Kristen itu di setiap saat dalam hidup kita. Coba saya ajak saudara memikir kalimat-kalimat ini. Kira-kira saya harap saudara nangkapnya cepat. Ya, mudah-mudahan melek semuanya karena ini masih pagi. Mungkin buatnya belum lengkap. Atau nyawanya belum jangkep, orang Jawa bilang. Tapi mudah-mudahan. Tidak semua orang makan, itu makan. Tidak semua orang mandi, itu mandi. Tidak semua orang, orang berak, itu berak. Tidak semua orang tidur, itu tidur. Tidak semua orang sekolah, itu sekolah. Kira-kira ngerti gak maksudnya? Nah, kalau lihat wajahnya kok diam saja gak ngerti saudara itu. Maka itu saya awali, ini agak sulit. Tidak semua orang makan, itu makan. Walaupun nyam-nyam, kecap-kecap, nyendoi makanan, nyam-nyam. Belum tentu dia makan. Pikirannya bisa kemana-mana. Loh, ya atau tidak? Pernah makan sambil melamun? Nah, itu dia. Jadi tidak semua orang makan, itu makan. Ini pikiran bisa kemana, walaupun ini kecap-kecap.
Pernah bayangkan kalau ada orang lagi sakit hati,